Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, video saya kali ini saya beri judul Tuduhan Umat Islam. Kenapa saya membuat video dengan judul Tuduhan Umat Islam? Karena di YouTube ada banyak tuduhan umat Islam terhadap Nasrani. Nasrani dan Islam memang beda. Beda bahasa kitab, beda kiblat, beda kitab, dan beda nama sesembahan. Beda prinsip sebetulnya bukan berarti harus memperdebatkan dan saling bermusuhan. Karena saya juga kenal dengan beberapa kiai dan ustadz, kami bisa bersahabat dengan baik. Saya akan terangkan tentang perbedaan-perbedaan itu. Yang pertama, beda bahasa kitab. Umat Islam menggunakan bahasa Arab, sedangkan Nasrani menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, beda kiblat. Umat Islam kiblatnya ke Arab, sedangkan umat Nasrani kiblatnya seharusnya ke Ibrani, bukan ke Yunani. Yang ketiga, beda kitab. Kalau Islam, kitabnya Al-Quran. Sedangkan Nasrani, kitabnya Torah, Nabi-Nabi, Mazmur, dan Injil. Yang keempat, beda nama sesembahan. Kalau umat Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi bernama Allah atau Allah, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan umat Nasrani, Tuhan pencipta langit dan bumi namanya Yahweh, dan Yeshua HaMashiach yang adalah manifestasi Yahweh dalam wujud manusia, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu satu adanya di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jadi seperti Islam dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, kan berbeda, namun rukun-rukun saja kan? Kalau dibandingkan akan saling menuduh. Contoh, umat Islam katakan, kitabnya Nasrani itu palsu, karena kitab Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13, dalam kitab berbahasa Yunani, disebutnya Tuhan. Tetapi kok diterjemahkan Tuhan? Demikian tuduhan umat Islam. Artinya kitabnya dipalsukan. Nah pertanyaannya, yang pertama, kalau palsu, kenapa umat Islam tahu bahwa aslinya itu bukan Tuhan tetapi Tuhan? Berarti kan masih ada aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak di YouTube milik Islam katanya ada nama Muhammad di kitab Kidung Agung, pasal 5 ayat yang ke-16. Nah, kalau Islam menuduh Nasrani itu kitabnya palsu, berarti Nabi Muhammad juga nabi palsu, karena diambil dari kitab palsu. Benar dong statement saya? Nah, karena ini domainnya Kristen, maka saya akan menerangkan. Kembali ke bahasa Ibrani saja ke sumbernya. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, di dalam kitab Brit Kadasa di sana dikatakan, Atem korimli Rabbi wa Adon. Perhatikan kata Rabbi wa Adon. Wahai taftem likro'li ken ki anihu. Kamu memanggil aku Rabbi dan Adon, atau guru dan tuan. Dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Jadi sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani memang tertulisnya Rabbi dan Adon, guru dan tuan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Adon diterjemahkan Tuhan? Apakah itu merupakan satu pelanggaran? Sebetulnya tidak, karena Yeshua itu memang Tuhan, bukan hanya Tuhan. Saya ada link di bawah ini yang saya beri judul Ketuhanan Yeshua. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihatnya, video tersebut. Dan orang Yahudi memanggil Yahweh Sang Pencipta juga dengan Adon. Contohnya, di dalam kitab terjemahannya terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang ke-26, di sana diterjemahkannya, dan aku berdoa kepada Tuhan, huruf besar semua, kataku, ya Tuhan, hanya T-nya saja, Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua.
Janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ini adalah pernyataan dari Mose atau Musa kepada Yahweh. Jadi di dalam ayat ini, Yahweh diterjemahkan dengan kata Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diawali dari kitab yang diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, orang Arab Tamil dari Melaka, yang notabene adalah umat Islam. Jadi kalau dikatakan umat Nasrani kitabnya palsu, berarti yang memalsu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yang orang Arab Tamil dari Melaka tersebut. Nah, sekarang saya akan kembali ke bahasa Ibrani dari kitab Ulangan pasal 9 ayat yang ke-26 atau kitab Torah. Di sana berbunyi, Wa'et palel el Yahweh wa omer Adonai Yahweh al tasket amha wenakalaka asher padita begadilecha asher hotseta mimitzrayim beyat kazaka. Di sana menggunakan kata Adonai Yahweh, yang artinya Tuanku Yahweh. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemahannya yang tepat seperti ini. Dan aku berdoa kepada Yahweh dan berkata, Tuanku Yahweh, jangan musnahkan umatmu yang telah engkau tebus dengan kebesaranmu, yang telah engkau bawa keluar dari Mitsrayim atau Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi, memang orang-orang Yahudi, termasuk para nabi, memanggil Yahweh Sang Pencipta juga dengan Tuan. Dan di dalam video link saya sudah tegaskan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Jadi Yeshua itu bukan manusia, tetapi Tuhan dalam wujud manusia. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di link di bawah ini. Sekarang tentang nama Muhammad yang dikatakan ada di dalam kitab Kidung Agung dan dianggap merupakan nubuatan tentang Muhammad. Nah, kitab Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16, saya akan baca dalam bahasa Ibrani, bunyinya demikian. Kiko mamtakim wakuluo mahmadim ze dodi weze rei benuot Yerusalem. Kalau diterjemahkan kata per kata demikian. Kiko itu artinya mulutnya, mamtakim itu artinya senantiasa manis, wakuluo itu artinya seluruh, mahmadim artinya yang diinginkan, ze artinya ini, dodi artinya adalah kekasihku, weze yang artinya dan ini, Rai adalah temanku, Benuat itu putri-putri, Yerusalem itu Yerusalem. Jadi kitab Kidung Agung ini harus diperhatikan, itu merupakan surat cintanya gadis Sulamit yang berkulit hitam terhadap Salomo atau Salomo, di mana ayat yang ke-16 itu ungkapan gadis Sulamit terhadap teman-temannya yang menanyakan tentang kelebihan Salomo. Jadi tidak ada nama Muhammad di situ dan bukan kitab nubuatan terhadap Muhammad. Mahmadim itu dari kata dasar Mahmad, itu bukan nama Muhammad, melainkan bahasa Ibrani yang arti dasarnya menarik hati atau yang diinginkan. Jadi terjemahannya sesuai bahasa Ibrani adalah demikian. Ucapannya senantiasa manis, setiap orang menginginkannya. Demikianlah kekasihku, demikianlah teman-temanku, putri-putri Yerusalem. Nah, sebagaimana nama Muhammad tidak ada di kitabnya Nasrani, nama Isa juga tidak ada dalam kitabnya Nasrani. Karena dalam kitab Kristen Arab, nama Yeshua tertulisnya Yashua, bukan Isa. Jadi beda. Isa lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yeshua lahir di Migdal Eder, yaitu menara pengawas binatang peliharaan, yang di Indonesia dikenal dengan kandang domba.
Banyak perbedaan lagi antara Isa dengan Yeshua yang di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus. Jadi mulai sekarang, tidak usah membanding-bandingkan Nasrani dengan Islam, karena tidak ada kaitannya, sehingga tidak akan sampai terjadi adu perdebatan dan sebagainya, seperti antara Islam dengan Hindu, antara Kristen dengan Buddha, antara Buddha dengan Hindu, dan sebagainya. Itu memang berbeda. Yang penting kita hidup rukun saja dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah video yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya video ini menjadi berkat. Jangan lupa subscribe dan like untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu kami membuat video-video yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.